Ukraina menerima tahap pertama sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 atau HIMARS, bantuan Amerika Serikat pada hari Kamis 23 Juni 2022. Namun kedatangan HIMARS tersebut membuat pejabat Rusia berang lalu mengancam akan menyerang kedubes AS di Kiev di ibu kota Ukraina. Untuk diketahui, kedatangan sistem roket artileri mobilitas tinggi ini telah lama ditunggu sejak diminta oleh pejabat pertahanan Ukraina untuk menghalangi pasukan Rusia. Musim panas akan menjadi panas bagi penjajah Rusia, dan yang terakhir untuk beberapa dari mereka, kata Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov di Twitter pada hari Kamis. HIMARS memberi pasukan Ukraina kemampuan untuk menyerang artileri Rusia dari jarak 45 hingga 50 mil dan menembak kota peralatan senjata yang telah disediakan Barat untuk militer negara itu, yang meliputi drone, rudal anti-tank Javelin, rudal anti-pesawat Stinger, rudal taktis, kendaraan, dan ribuan senjata ringan. Setelah AS mengumumkan transfer 4 HIMARS ke Ukraina awal bulan ini, Putin memperingatkan Barat bahwa mereka akan menyerang target baru di Ukraina. Pada hari Rabu, Wakil Ketua Komite Pertahanan Duma negara Yuri Shivkin mengambil langkah lebih jauh, mengatakan bahwa transfer HIMARS ke Ukraina menggarisbawahi gerakan langkah demi langkah menuju Perang Dunia Ketiga di pihak Amerika Serikat. Anda perlu memahami bahwa kita harus merespon dengan keras. Menurut pendapat saya, hari ini reaksi juga harus terjadi di negara-negara yang memasok senjata, dan bukan hanya untuk menghancurkan infrastruktur dan sebagainya. Tetapi saya pikir pusat pengambilan keputusan utama adalah kedutaan besar AS, kata Shivkin kepada outlet berita Rusia Lenta.ru. Saya pikir cepat atau lambat ini akan menjadi target angkatan bersenjata Rusia, katanya. Rebecca Kovlir, mantan pejabat Badan Intelijen Pertahanan dan penulis Putin's Playbook, Russia's Great Plan to Defeat America, mengatakan bahwa Rusia tidak akan pernah dengan sengaja menargetkan kedutaan besar AS di Kiev, tetapi dia tidak mengesampingkan kemungkinan mementaskan kesalahan. Intinya serangan Rusia salah, yang mengenai kedutaan AS cukup masuk akal. Tembakan melintasi huluan juga dimungkinkan, di mana Rusia dapat menargetkan bagian kedutaan yang tidak terlalu padat penduduknya, Kovlir mengatakan kepada Fox News Digital pada hari Kamis. Ini akan menjadi pesan kepada AS untuk berhenti menyediakan persenjataan ke Ukraina, tapi itu semua berisiko dan ambang batasnya sangat tinggi untuk keputusan ini. Pertempuran telah bersatu di sekitar Ukraina Timur dalam beberapa pekan terakhir, dengan pasukan Rusia menghantam kota industri Severodonetsk ketika mereka mencoba untuk menguasai wilayah Donbas. Ukraina menerima 4 HIMARS pada hari Kamis setelah pasukan AS melatih tentang cara menggunakannya. 4 HIMARS lagi juga diumumkan minggu ini sebagai bagian dari bantuan militer lebih dari 6 miliar yang telah diberikan AS untuk negara itu selama 4 bulan terakhir. 50 perwira tinggi Ukraina tewas. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa pada 12.30, sebuah pos komando yang digunakan oleh pasukan Ukraina di dekat desa Sirokaya Dacha, wilayah Dnipropetrovsk, dihantam oleh rudal kaliber laut jarak jauh berpresisi tinggi selama rapat kerja staf komando dari kelompok operasional strategis Alexandria. Konashenkov mengatakan bahwa lebih dari 50 jenderal dan perwira, termasuk perwakilan dari staf umum, kelompok Kakhovka, pasukan serangan udara dan unit yang beroperasi ke arah Nikolaev dan Zaporozhye tewas setelah serangan Rusia. Konashenkov tidak segera memberikan nama-nama perwira Ukraina yang diduga tewas dalam serangan itu. Baik pejabat Ukraina maupun Barat tidak mengkonfirmasi klaim tersebut. Konashenkov menambahkan bahwa pasukan Rusia menghancurkan fasilitas perbaikan tank di Kharkiv dan sebanyak 10 howitzer di dekat Mykolaiv di selatan. Pejabat lokal Ukraina melaporkan bahwa pasukan Rusia telah secara drastis meningkatkan penembakan mereka terhadap Kharkiv, sebuah kota yang luas yang dikuasai Ukraina dan dijaga ketat tidak jauh dari perbatasan barat Rusia dalam beberapa hari terakhir.